Pemirsa, hari ini akan menjadi hari bersejarah bagi Koalisi Perubahan pengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Pagi ini Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Apakah ini menjadi sinyal AHY akan didaulat menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan? Untuk kali kesekian, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, akan menemui Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, di tengah geliat dan safari politik sejumlah Ketua Umum Parpol menuju Pilpres 2024. Pertemuan dua tokoh partai beda generasi itu rencananya akan digelar di kantor DPP Partai Demokrat pada hari ini. Sejumlah isu terkini soal sistem pemilu dipastikan akan dibahas dalam pertemuan dua ketua umum parpol anggota Koalisi Perubahan ini. Tidak menutup kemungkinan kedua tokoh sentral Koalisi Perubahan itu juga akan membahas strategi ke depan dalam upaya perubahan dan perbaikan untuk Indonesia melalui langkah konkret pematangan Koalisi Perubahan. Tahun lalu setidaknya dua kali momen pertemuan Surya Paloh dan AHY, baik secara resmi urusan politik maupun pertemuan informal. Pada bulan April 2022, AHY dan jajaran petinggi Partai Demokrat bertandang ke kantor DPP Nasdem di Gondangdia, Jakarta dan mendapat sambutan hangat dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Putra sulung Presiden ke-6 SBY itu mengaku sangat mengagumi Surya Paloh sebagai politisi senior, berpengalaman dan pengabdiannya terhadap bangsa dan negara. Momen pertemuan Surya Paloh dan AHY lain yang juga menjadi perhatian publik adalah pada saat resepsi pernikahan anak salah satu petinggi Partai Nasdem di Jakarta pada bulan September 2022. Bahkan dalam acara tersebut, Surya Paloh, AHY berdampingan dengan Anies Baswedan dan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala terekam foto bersama. Apakah ini sebagai pertanda AHY akan bersanding dengan Anies Baswedan sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024 mendatang? Kita tunggu saja. Tim Liputan, MGN. Pemirsa, hari ini rencananya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Lalu agenda apa yang nanti akan dibahas dan sejauh mana urgensi deklarasi dan pembentukan sekretariat bersama Koalisi Perubahan saat ini? Kita akan bahas bersama dengan Kepala Bakomsra DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra dan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda. Selamat pagi Mas Herzaki, selamat pagi Mas Hanta. Selamat pagi Eva, Mas Herzaki. Selamat pagi Mbak Eva, selamat pagi Mas Hanta. Mas Hanta, apakah ini bisa dibaca bahwa koalisi atau deklarasi Koalisi Perubahan semakin dekat waktunya? Ya, pertama mungkin secara teknis ini bisa dibaca sebagai kunjungan balasan Pak Surya Paloh ke Partai Demokrat. Yang kedua adalah saya kira mempertegas eksistensi Koalisi Perubahan, karena ini sangat penting. Semakin ada pertemuan semacam ini, saya kira eksistensinya semakin kokoh, itu poinnya. Yang ketiga adalah dua partai ini terutama selain PKS, yaitu terutama Nasdem dan Partai Demokrat, adalah jangkar utama untuk pembentukan secara resmi, secara de jure-nya terbentuknya Koalisi Perubahan. Saya kira jadi penting, jadi urgensinya menjadi sangat penting bagi kedua partai ini untuk terus melakukan pergerakan politik supaya tidak datar-datar saja. Untuk melakukan pergerakan politik itu ada pusaran magnet politik yang terbentuk. Kira-kira saya kira pertemuan semacam ini penting. Yang kedua, saya kira yang bisa dibaca, tadi Mas Herzaki juga sudah mengawali, ada beberapa titik temu yang menarik dari Koalisi Perubahan. Misalnya kita bicara tentang dua partai ini, titik temu atau persamaannya karena satu sudah sepakat tidak ada perbedaan tentang bakal calon presidennya, itu Mas Anies Baswedan. Yang kedua, ada persamaan yang juga saya kira sangat bisa memperekat tambahan bagi potensi koalisi, yaitu untuk mengusung isu tetap proporsional terbuka dalam sistem pemilu Indonesia. Ini juga penting saya kira menjadi daya tarik
koalisi ini untuk bertahan. Kemudian yang ketiga, ini juga persamaan titik temu karena partai-partai ini adalah partai yang relatif tanda petik ya berjarak dengan Pak Jokowi dan terutama dengan PDI Perjuangan, sehingga itu menjadi titik temu bagi kedua partai ini saya kira untuk tetap berpotensi untuk bersatu. Meskipun saya kira yang menjadi diskusi alot sampai hari ini pasti adalah soal komposisi cawapres setelah capresnya disepakati Anies Baswedan. Jadi saya kira yang paling menjadi tantangan dari pertemuan ini mungkin mulai membicarakan itu. Pembicaraan ini yang kalau saya tebak-tebakan Eva ya pasti bicara tentang tadi untuk melakukan konsolidasi soal mempertahankan sistem pemilu terbuka, profesional terbuka. Yang kedua pastilah bicara saya kira tentang strategi, tentang koalisi perubahan, tentang tadi sekretariat sama, bicara tentang menghadapi pemilu 2024 dan termasuk bicara soal cawapres. Saya kira itu yang menjadi isu krusial. Mas Hanta, Mas Herzaki sampaikan ini masalah ritme dan tempo saja. Nah, kalau deklarasi ritme dan temponya lebih cepat, apa saja keuntungannya? Ya, memang ada plus minusnya ya, karena ini bisa dikatakan koalisi, tanda petik ya, koalisi penantang, karena mengusung perubahan, maka lebih cepat tentu lebih baik, karena akan memberikan dampak secara internal untuk melakukan konsolidasi internal sehingga mesin-mesin politik bisa bekerja lebih cepat. Secara eksternal juga bisa memberikan dampak kepada publik supaya publik semakin tahu, semakin mendapatkan informasi untuk membedah figur dan lain sebagainya. Itu dari sisi keuntungan ya, tentu ada plus minusnya. Kalau kekurangannya tentu kelemahannya lebih mudah, lebih cepat dibaca oleh lawan, karena ini kan penting saling menunggu siapa cawapresnya, siapa capres dan seterusnya. Tapi begini ya Pak, saya melihat memang dari beberapa koalisi ini posisi cawapres ini penting, bukan sekedar strategi, tapi memang soal alami, ada bukan problem juga tantangan di internal koalisi, tidak hanya di koalisi perubahan soal nama, ini tarik ulur saya kira. Meskipun tadi Mas Herzaki mengatakan bagian dari strategi, ya bisa dibaca, tapi saya realnya kalau saya baca memang belum ada titik sepakat siapa akan menjadi cawapres, tidak hanya di koalisi perubahan seperti saya katakan tadi. Nah, karena itu kalau membaca dari koalisi ini yang paling realistis ya, paling realistis peta jalan yang paling pendek rutenya, rute terpendek memang paling mungkin nama AHY, saya harus jujur mengatakan. Ketimbang misalnya rutenya agak berkelok, agak lebih panjang kalau di luar nama Mas AHY. Karena tadi saya katakan dua partai ini, Anies lebih awal diusung oleh Partai Nasdem, kemudian kalau Partai Demokrat mengusung nama AHY, kalau ini misalnya ada sepakat di dua nama ini, rutenya lebih pendek. Dalam arti konsolidasinya lebih mudah. Tapi kalau namanya di luar Mas AHY, mungkin rutenya agak perlu menempuh beberapa rute yang berkelak-kelok, Mas Herzaki, dalam baca saya. Jadi saya kira faktor itu. Dan dari data secara realistis, saya katakan data rasionalnya memang dari 4 besar cawapres dari data-data survei, termasuk kami Poltering Indonesia, AHY selalu masuk di 3 besar ya. Dari ada nama Ridwan Kamil, Erick Thohir, selain AHY dan Sandiaga Uno. Dari nama-nama yang mungkin dipasangkan dengan Anies Baswedan, ada beberapa nama misalnya AHY, Kofifa, dan nama-nama lainnya, memang AHY tertinggi hari ini secara elektabilitas. Saya kira itu menjadi faktor saya kira yang perlu dipertimbangkan oleh koalisi ini. Ditambah Mas AHY juga kalau kita baca secara rasional, secara realistis juga bisa memaksimalkan basis ceruk yang dimiliki oleh Anies Baswedan. Meskipun orang bisa membaca, wah ini sudah sama basisnya, tapi bisa dibaca dia bisa memaksimalkan di mana Anies belum begitu kuat meskipun sudah menang di daerah X, tapi ditambah dengan cawapres yang juga punya basis yang sama, itu saya kira akan memberikan probabilitas kemenangan semakin terbuka, semakin melebar. Nah, satu lagi Eva, dua partai ini tanpa mengurangi peran PKS, baik Nasdem maupun Partai Demokrat, adalah jangkar utama yang saya istilahkan. Jangkar utama dua potensi. Dua partai ini ada dua partai yang berpotensi akan memperkokoh, memperkuat, mengkristal koalisi ini. Tapi jangan lupa kalau tidak hati-hati, keliru dalam negosiasi, dalam komunikasi, dalam lobby-lobby politik, salah satu dari dua partai ini juga berpotensi bisa membuyarkan atau mencairkan kembali koalisi ini. Karena berpotensi baik Partai Nasdem atau Demokrat itu sangat seksi untuk diambil atau lompat ke koalisi-koalisi yang lain. Itu yang saya kira perlu dipertimbangkan dalam proses diskusi yang petik alot ini.
Nama AHY membuat rute Tapi akan ada lebih dua nama pendek. ya, satu Ini lagi. terkait dengan Di dua elektabilitas dan juga partai ini memaksimalkan ada dua kekuatan pintu keluar. Anies. Ya, ada SBY dan Surya Paloh. Pak Surya Paloh dan Pak SBY ini dua kingmaker yang saya kira punya jam terbang tinggi, berpengalaman dan punya sejarah panjang. Pernah bersama di 2004, Pilpres 2004, meskipun kemudian ada dinamika di 2009. Nah, ini juga modal. Satu lagi saya tambah tingkat kekuatannya. Mereka punya sejarah dan punya bobot politik yang tinggi. Saya kira bisa menjadi faktor pemersatu baik di internal maupun secara faktor eksternalnya. Saya kembali ke Mas Hanta. Mas Hanta tadi sampaikan kalau deklarasi itu lebih cepat, lebih baik. Nah, apakah jika kalau sudah deklarasi ini akan lebih mudah bagi Anies Baswedan meningkatkan elektabilitas di wilayah-wilayah yang masih harus dimaksimalkan seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur, Mas Hanta? Ya, tentu soal timing itu ada plus minusnya seperti saya katakan. Tapi kalau dari kebutuhannya tentu lebih cepat, lebih menguntungkan bagi koalisi perubahan, terutama untuk menyolidkan koalisi, memberikan kepastian sehingga Anies Baswedan betul-betul bisa maju gitu kira-kira kalau lebih cepat dideklarasikan, karena ada kemungkinan orang membaca tidak batal maju dan seterusnya. Dari sisi yang kedua betul ini memberikan ruang kepastian bagi Anies Baswedan ketika dia dideklarasikan oleh tidak hanya Anies, capres yang lain termasuk Ganjar, Prabowo, kemudian sudah cukup koalisinya, lalu dia punya panggung strategis, dia bersosialisasi ke publik, itu akan memberikan dampak secara elektoral ya. Dia punya ruang, kesempatan untuk meningkatkan, mendongkrak elektabilitas seperti Eva tanyakan tadi. Itu jelas memberikan dampak positif. Meskipun lebih awal bisa terbaca oleh lawan politik, karena lawan politik akan melihat ini titik lemahnya dan seterusnya. Tapi dari kebutuhannya saya kira lebih awal itu akan lebih menguntungkan bagi koalisi manapun, soal soliditas koalisi, soal untuk mulai memberikan strategi untuk memberikan pertumbuhan elektoralnya supaya positif. Itu yang saya kira kebutuhannya. Ditambah satu lagi, pergerakan koalisi Eva itu tidak bisa datar-datar saja. Kalau datar-datar saja kan dia bisa terancam apapun. Kalau tidak bergerak datar-datar saja itu bisa membuat tidak solid, membuat gagal dan seterusnya. Tapi kalau ada pergerakan, ibarat pusaran dalam fisika politik yang saya istilahkan ada gaya sentripetal, itu akan bikin magnet politik ke dalam. Daya tariknya kuat dan itu saya kira menguntungkan. Jadi pertemuan semacam ini, deklarasi dan seterusnya akan memberikan dampak elektoral yang positif. Satu lagi, Mas Hanta, soal paket Capres-Cawapres. Nah, Anda sampaikan tadi ini Cawapres masih menjadi tantangan, salah satunya untuk koalisi perubahan. Apakah sebagai paket Cawapres juga harus disampaikan saat deklarasi nanti? Saya kira ada dua opsi bagi partai koalisi, termasuk koalisi. Mbak. Jadi awal mengumumkan pasangan atau bisa di awal capres dulu, karena mereka belum pernah mengumumkan secara serempak capresnya, meskipun sudah tes. Kedua bisa langsung cawapres. Kalau langsung cawapres itu langsung mengunci, lebih baik lagi tentunya. Kita tunggu saja surprise effect akan menjadi kejutan nanti ya. Terima kasih Mas Herzaki, Kepala Bakomsra DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra, dan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Banten. Salam sehat selalu Mas Herzaki dan juga Mas Hanta. Pemirsa, usai Headline News, Metro Pagi Banten masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain untuk Anda. Tetaplah bersama kami.